pecahan senilai. Jadi di video ini gue akan menjelaskan bagaimana sebuah bilangan bentuk pecahan itu bisa diubah nilainya, bentuknya, tapi meskipun secara visual kita lihat angkanya berubah, tapi sebenarnya ya itu adalah pecahan yang sama nilainya atau pecahan senilai kayak gitu. Ya, jadi bagaimana? Jadi pecahan senilai itu mengubah atau seni mengubah, anjay seni gitu. Seni mengubah pecahan ya senilai, baik itu dengan cara memperbesar pecahan ya atau memperkecil nilai pecahannya. Jadi di sini pecahan senilai berarti kita memperbesar pecahan atau memperkecil pecahan ya. Misal kita diberikan sebuah pecahan yaitu 1/2. Nah, 1/2 ini merupakan sebuah pecahan ya, yang tidak dapat disederhanakan lagi. Artinya 1/2 itu sudah nilai yang paling sederhana ya, nggak bisa dibagi berapapun lagi ya. Nah, dari satu buah nilai sederhana ini itu bisa kita perbesar nilainya ya. Kita bisa perbesar baik pembilang ataupun penyebutnya. Ini bagaimana cara memperbesarnya? Dengan cara mengali ya. Dengan apa ya, terserah, dengan bilangan bulat apapun atau dengan bilangan real apapun, tapi yang jelas pembilang dan penyebut harus dikali dengan bilangan yang sama, nggak boleh beda. Misalnya gue mau memperbesar 3 kali lipat gitu, ya udah berarti ya pembilangnya gue kali 3 ya, penyebutnya gue kali 3. Maksudnya memperbesar dengan cara pembilang dan penyebut dikali 3 itu. Jadinya hasilnya adalah 1 kali 3 berarti 3. Nah terus 2 kali 3 berarti 6. Artinya 3/6 itu senilai dengan 1/2 ya. Ini kalau kita baca jadinya 1/2 atau 3/6 ya. 3/6 senilai dengan 1/2. Begitu juga sebaliknya, 1/2 senilai dengan 3/6 gitu. Nah, ini untuk memperbesar ya. Contoh lagi, misalkan bagaimana jika dia memperkecil? Misalnya 10/12. Bagaimana kita bisa memperkecil 10/12? Nah, cara memperkecilnya adalah dengan menentukan pembagi bersamanya. Artinya 10 dan 12 itu harus ada satu bilangan yang dapat membagi habis secara bersama-sama ya, dalam artian bahwa kita harus menentukan FPB atau pembagi dari 10 dan 12 ya. Tentukan pembagi bersama dari 10 dan 12. Jadi bilangan bulat tersebut dapat membagi habis 10 dan juga 12 ya. Nggak boleh tuh misalkan gini, 12 bisa dibagi 3, gue mau bagi 3 aja dah gitu. 12 dibagi 3 memang bisa, 12 dibagi 3 hasilnya 4. Nah 10-nya ini nggak bisa dibagi 3, jadi nggak bisa kita paksakan. Artinya kita harus mencari FPB-nya ya, atau pembagi bersama. Pembagi bersama itu kan artinya FPB ya. Pembagi bersama ini berarti FPB ya.
Jadi kalian bisa tonton lagi tentang FPB, bagaimana cara menentukan FPB. Nah, buat yang udah lancar enak. Ya, FPB dari 10 dan 12 itu berarti berapa? Ya 2. Ya, jadi 10 ya dibagi 2, 12 juga dibagi 2. Hasilnya berapa? 5/6. Gitu. Jadi 5/6 senilai dengan 10/12. Begitu juga sebaliknya. Itu. Buat yang belum lancar, tolong ditonton kembali dan pelajari bagaimana cara menentukan FPB dari dua buah bilangan. Itu. Nah, sekarang apa tujuan dari kita membuat pecahan senilai? Nah, tujuan utamanya adalah pertama tadi apa? Memperbesar dan memperkecil pecahan. Dan yang kedua, itu tujuannya adalah membandingkan nilai pecahan. Maksudnya kita jadi tahu siapa yang lebih besar dan siapa yang lebih kecil. Ya, contoh misalnya kita disuruh bandingkan, misal bandingkan ya 1/2 dengan berapa? Dengan 2/3 gitu. Siapa yang lebih besar antara 1/2 dengan 2/3 gitu ya. Oh, lebih besar yang 2/3 karena penyebutnya 3. Ya belum tentu gitu ya, belum tentu. Nah, maka cara supaya kita tahu siapa yang lebih besar adalah dengan cara apa? Menjadikan kedua pecahan itu menjadi pecahan ya yang memiliki penyebut yang sama gitu. Dan juga ketika kita tahu kedua pecahan diubah menjadi satu pecahan yang penyebutnya sama, nah masing-masing dari pecahan harus diubah menjadi pecahan senilai. Nah, berarti pertama ya tentukan KPK dari 2 dan 3 gitu. Berapa KPK dari 2 dan 3? Oh, 6 gitu. Ya udah, berarti ini 6 ini 6 ya. Nah, 2 supaya jadi 6 dikali berapa? Ya dikali 3 kan. Nah, maka pembilangnya yang atas juga dikali 3. Berarti ini 3/6 gitu. Nah, 3 supaya jadi 6 dikali 2. Nah, 2 ya supaya jadi karena yang penyebutnya dikali 2, maka 2-nya juga dikali 2, sehingga hasilnya adalah 4/6. Sehingga 3/6 itu ya lebih kecil dari 4/6 ya. Misalnya ini kan kita mau membandingkan pecahan. Nah, kalau misalkan ini gua buat rumpang gitu ya, misalnya pecahan senilai dari misalkan 4/5 sama dengan ya ini per 10 titik. Nah, berapa? Nah, kan 5 supaya jadi 10 dikali berapa? Kali 2. 4 supaya karena penyebut dikali 2, maka 4-nya juga dikali 2, sehingga ini hasilnya adalah 8. Maka 4/5 senilai dengan 8/10. Begitu juga sebaliknya gitu. Maka 8/10 senilai dengan 4/5. Nah, kemudian gue mau buat lagi contoh kasus membandingkan pecahan ya. Nah, membandingkan pecahan lagi ya. Membandingkan pecahan ya. Membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan misalkan 7/8 titik
ya, 2/4. Nah, berarti kan kita harus menentukan KPK dari 8 dan 4 gitu kan. Ya, buat yang udah lancar pasti udah tahu berapa KPK dari 8 dan 4. Ya 8. Kenapa? Karena 8 ya benar 8. Gitu. Karena 8 habis dibagi 8 dan 8 juga habis dibagi 4, sehingga KPK dari keduanya adalah 8. Nah, ini tetap 7/8, tidak ada perubahan. Nah, yang ini ya 4 supaya jadi 8 kali berapa? Kali 2. Nah, maka penyebut dikali 2, pembilang juga dikali 2, sehingga ini hasilnya 4. Berarti 7/8 lebih besar dari 4/8 gitu ya. Lagi misalkan 4/5 titik dengan 1/2. Nah, KPK dari 2 dan 5 berapa? Ya, karena dua-duanya bilangan prima ya, atau koprima. Ya, berarti kita langsung kaliin aja nggak apa-apa. 5 kali 2, 10. Gitu. Nah, 5 supaya jadi 10 ya dikali 2. Nah, 4-nya juga dikali 2 berarti 8/10. Ini dikali 5 supaya jadi 10, maka ini juga dikali 5 biar adil. Itu 1 kali 5 berapa? 5. Maka 8/10 lebih besar dari 5/10. Oke. Ini dia ya, menjadikan pecahan senilai baik memperbesar atau memperkecil pecahan, dan juga bagaimana kita membandingkan ya, nilai pecahan. Oke, semoga bisa dipahami.